Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video, teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe-nya karena gratis. 3, 2, 1. Kegiatan belajar 2. Norma agama. Norma agama memiliki kata dasar, yaitu agama. Oxford Dictionary mendefinisikan bahwa agama adalah suatu kepercayaan akan keberadaan suatu kekuatan pengatur supranatural yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta. Dalam bahasa Arab, agama berasal dari kata ad-din. Kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, dan kebiasaan. Agama merupakan suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal, dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat untuk disebut agama, religion. Agama mutlak dibutuhkan untuk memberikan kepastian norma tuntunan untuk hidup secara sehat dan benar, di mana norma agama ini merupakan kebutuhan psikologis yang akan memberikan keadaan mental yang seimbang, mental yang sehat dan jiwa yang tenteram. Meskipun terdapat perbedaan makna secara etimologi antara din dan agama, namun umumnya kata din sebagai istilah teknis diterjemahkan dalam pengertian yang sama dengan agama. Kata agama selain disebut dengan kata din dapat juga disebut syara, syariat, milah. Terkadang syara'u dinamakan juga adin, milah. Karena hukum itu wajib dipatuhi, maka disebut ad-din, dan karena hukum itu dicatat serta dibukukan, dinamakan milan. Kemudian karena hukum itu wajib dijalankan, maka dinamakan syara. Ada yang berpendapat bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta berarti tidak, dan gama berarti kacau, kocar kacir. Jadi agama berarti tidak kacau, kocar kacir, melainkan teratur. Pendapat lain, walaupun dari segi asal-usul kata sependapat, berbeda pendapat dari segi akar katanya. Agama berasal dari akar kata gam yang berarti pergi, kemudian diberi awalan a sehingga menjadi agam yang berarti kebalikan dari pergi, yaitu datang. Kalau diberi akhiran a maka menjadi agama yang mempunyai arti kedatangan. Pendapat lain lagi mengatakan bahwa agama berasal dari kata a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Jadi agama berarti tidak pergi. Agama dalam bahasa Arab adalah din yang menurut seorang ulama Islam berarti aturan-aturan yang berasal dari Tuhan yang harus ditaati dan dikerjakan oleh manusia demi kebahagiaan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat nanti. Agama juga merupakan sebuah kebutuhan fitrah manusia, fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia. Naluri beragama merupakan fitrah sejak lahir di samping naluri-naluri lainnya, seperti untuk mempertahankan diri dan mengembangkan keturunan, maka agama merupakan naluri fitrah manusia yang dibawa sejak lahir. Agama memiliki peraturan yang mutlak berlaku dengan segenap manusia dan bangsa, dalam semua tempat dan waktu, yang dibuat oleh Sang Pencipta alam semesta sehingga peraturan yang dibuatnya itu betul-betul adil. Secara terperinci, agama memiliki peranan yang bisa dilihat dari aspek keagamaan, religius, kejiwaan, psikologis, kemasyarakatan, sosiologis, hakikat kemanusiaan, human natur, dan asal-usulnya antropologis dan moral etis. Aspek religius agama menyadarkan manusia, siapa Tuhannya. Faktor keimanan dalam hal ini sangat menentukan. Norma agama merupakan aturan-aturan yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, perintah-perintah, dan anjuran-anjuran oleh pemeluk atau penganutnya diyakini sebagai kaidah yang berasal dari Tuhan. Aturan-aturan itu tidak saja mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan ibadah, tapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Pada umumnya setiap pemeluk agama meyakini bahwa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan akan memperoleh pahala. Sebaliknya barang siapa yang melanggarnya akan berdosa dan sebagai sanksinya, ia akan memperoleh siksa. Sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya tersebut disebut takwa. Norma atau kaidah agama memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Bersumber dari Tuhan. 2.
Sanksinya bersifat internal, yaitu dosa, kecuali agama Islam karena merupakan ajaran dunia dan akhirat, maka kaidah agama Islam memiliki sanksi eksternal yang bersumber dari Tuhan dan diterapkan di dunia oleh pemimpin umat yang diberi wewenang untuk itu. 3. Isinya ditujukan kepada sikap batin. 4. Norma atau kaidah agama bertujuan demi kepentingan pelakunya, yaitu agar manusia tersebut bebas dari azab dunia maupun akhirat. Seseorang yang mengaku beriman, harus ada keseimbangan antara pengakuan keimanan dan perbuatan. Tindakan-tindakan manusia yang dilakukan di dalam kehidupannya dapat mencerminkan tingkat keimanan, pengakuan terhadap kekuasaan Tuhan orang tersebut. Apabila seseorang cenderung melakukan atau mengamalkan perbuatan baik, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut memiliki keimanan yang baik. Sebaliknya, manakala seseorang lebih suka melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek dan bertentangan dengan norma agama, maka jelaslah bahwa iman mereka belum bagus dan memerlukan pembenahan. Keberagamaan atau religiositas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seorang melakukan perilaku ritual beribadah. Ketika melakukan aktivitas lain yang tampak dan terjadi dalam hati seseorang, karena itu keberagamaan seseorang akan meliputi berbagai macam sisi. Kaidah agama adalah aturan tingkah laku yang berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran yang diyakini oleh penganutnya sebagai berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan bahwa peraturan-peraturan hidup berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup ke jalan yang benar. Oleh karena itu, kaidah agama memiliki nilai-nilai fundamental yang mewarnai berbagai kaidah sosial yang lain, seperti kaidah kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Dalam norma agama diwajibkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perintah dan menjauhi segala larangannya untuk mencapai kebahagiaan baik yang ada di dunia maupun di akhirat nanti. Norma agama menuntut ketaatan mutlak penganut suatu agama. Norma ini mengharuskan penganut suatu agama untuk menaati semua yang diperintahkan dan dilarang agama, sifatnya mutlak dan tidak dapat ditawar-awar atau diubah. Norma agama bagi sebagian manusia yang meyakininya dianggap sebagai norma yang paling tinggi nilainya. Selain mengatur hubungan antara manusia, norma agama juga mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Esa serta hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh sebab itu, norma ini dapat dijadikan sebagai dasar berpikir, berbuat, dan berperilaku untuk menciptakan kehidupan yang selaras dan serasi. Pelanggaran terhadap norma agama, sanksi atau akibatnya didapat berupa siksaan kelak di akhirat. Tujuan norma agama adalah untuk menyempurnakan hidup manusia dan melarang manusia berlaku jahat atau perbuatan dosa. Norma ini hanya membebani kewajiban menurut perintah Tuhan dan tidak memberi hak. Norma agama merupakan tuntutan hidup manusia untuk menuju kepada perbuatan dan kehidupan yang baik dan benar. Sanksi bersifat internal, yaitu dosa bersifat eksternal yang bersumber dari Tuhan, isinya ditujukan pada sikap batin, serta daya kerjanya menitik beratkan pada kewajiban daripada hak. Selanjutnya, menurut Jalaluddin, dalam bukunya Psikologi Agama membantu kita memahami beberapa fungsi agama dalam masyarakat antara lain. 1. Fungsi edukatif pendidikan. Ajaran agama secara yuridis, hukum, berfungsi menyuruh, mengajak dan melarang yang harus dipatuhi agar pribadi penganutnya menjadi baik dan masing-masing. 2. Fungsi penyelamat. Dimanapun manusia berada, dia selalu menginginkan dirinya selang keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi kehidupan dunia dan akhirat. 3. Fungsi perdamaian. Melalui tuntunan agama sekelompok orang yang bersalah atau berdosa mencapai kedamaian batin dan perdamaian dengan diri sendiri, sesama, semesta dan Allah. Tentu mereka harus bertaubat dan mengubah cara hidup. 4. Fungsi kontrol sosial. Ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada. 5. Fungsi pemupuk rasa solidaritas. Bila fungsi ini dibangun secara serius dan tulus, maka persaudaraan yang kokoh akan berdiri
tegak menjadi pilar civil society kehidupan masyarakat yang memukau. 6. Fungsi pembaharuan. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan pribadi seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru. Dengan fungsi ini seharusnya agama terus-menerus menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Fungsi kreatif. Fungsi ini menopang dan mendorong fungsi pembaharuan untuk mengajak umat beragama bekerja produktif dan inovatif bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi orang lain. 8. Fungsi sublimatif bersifat perubahan emosi. Ajaran agama mensucikan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat agamawi, melainkan juga bersifat duniawi. Usaha manusia selama tua bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus karena untuk Tuhan itu adalah ibadah. Berikut merupakan contoh-contoh dari norma agama. 1. Norma agama Islam. Kewajiban melaksanakan rukun Islam dan rukun iman. 2. Norma agama Kristen. Kewajiban menjalankan 10 perintah Allah. 3. Norma agama Hindu. Kepercayaan terhadap reinkarnasi, yaitu adanya kelahiran kembali bagi manusia yang telah meninggal sesuai dengan karmanya, sesuai dengan kehidupannya di masa lampau. Norma agama dalam pelaksanaannya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dilengkapi dengan akal dan pikiran. Dengan akal tersebut manusia diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga harus memelihara serta melestarikannya. Manusia juga dituntut untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dengan sesama manusia. Oleh karena itu, dengan pelaksanaan norma agama akan tercipta kepatuhan dan manusia kepada Tuhan dan keserasian manusia dengan sesama dan lingkungannya. Kegiatan belajar 3 akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat membantu menemani belajar modul buku materi pokok Universitas Terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.